Selamat malam pemirsa, senang sekali kita kembali bertemu pada program acara Kamu Bisa malam hari ini yang merupakan kerjasama antara ASI Indonesia dan Hot Channel Indonesia. Program ini merupakan sebuah program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang memberikan ide dan inspirasi bagi masyarakat Indonesia tentang berbagai model usaha yang mungkin dapat dikembangkan oleh masyarakat Indonesia. Malam hari ini kita akan berbicara dengan sebuah topik yang menarik tentang potensi usaha kain tenun tradisional dengan beberapa narasumber yang akan bersama dengan kita. Saya Rekson Nainggolan akan memandu acara ini dari awal hingga akhir. Kita akan bersama dengan narasumber praktisi kita malam hari ini, yaitu Ibu Penta Kristi Sabda Putri. Selamat malam Ibu Penta. Oke, masih ada gangguan suara. Kita mungkin masih akan tersambung. Ibu Penta ini adalah usahawan yang bergerak di bidang pakaian kain tenun kain lurik. Wah, kain lurik ini ya. Dan beliau berada dari Klaten di Jawa Tengah. Nanti kita akan berbincang dengan beliau. Kita juga akan bersama dengan beberapa narasumber ahli, yakni Profesor Insinyur Daniel Saputra, PhD. Selamat malam Prof. Daniel, apa kabar? Selamat malam Pak Rekson, selamat malam semuanya, selamat malam pemirsa. Terima kasih telah bersama dengan kita malam hari ini Pak Daniel. Kita juga bersama dengan Insinyur John Lee Woran MP. Selamat malam Pak John Lee. Selamat malam Pak Rekson, selamat malam para narasumber, dan selamat malam pemirsa di rumah. Baik pemirsa, kita saudara perhatikan saya menggunakan satu jenis pakaian tradisional di tempat ini. Ada yang bisa tebak ini Pak John Lee, tahu ini pakaian dari mana Pak John Lee? Ini desainnya sepertinya dari NTT ini. Dari NTT ya, dari Kupang ya. Ini adalah pakaian tradisional dari Kupang yang dipadukan dengan motif lain tentu, tidak sepenuhnya. Malam hari ini kita akan berbicara tentang satu topik yang menarik, kain lurik ya. Kita mengenal banyak pasar bahkan ke mancanegara mengenal kain batik ya, yang pemasarannya sangat luas. Namun kali ini kita akan berbicara kain lurik ya. Perkataan kain lurik baru saya dengar minggu lalu ya ketika kami koordinasi acara ini. Karena itu barangkali akan sangat menarik, kita akan berbicara tentang ternyata di Indonesia ini banyak keragaman ya, banyak khasanah budaya yang dapat dikembangkan menjadi usaha yang mendatangkan pendapatan bagi masyarakat Indonesia. Apakah Ibu Penta telah bersama dengan kita di studio? Selamat malam Bu Penta. Ya, selamat malam. Terima kasih Bu Penta telah bersama dengan kita di studio malam hari ini. Bagaimana kabar di Klaten Bu? Ya, puji Tuhan, sehat, luar biasa. Terima kasih. Bu Penta, Ibu menggunakan baju yang bagus sekali malam hari ini. Apakah itu salah satu kain lurik Bu? Ya, ini iya. saya buat Ya, cantik sekali. Ternyata kain tradisional ini sangat menarik jika digunakan. Untuk itu kita akan lihat sebuah tayangan berikut untuk memulai diskusi kita apa yang dilakukan oleh Ibu Penta di Klaten melalui tayangan singkat berikut ini.
Itu tadi pemirsa, menarik sekali tayangan yang kita lihat. Usaha dari Bu Penta, penenunan kain lurik di Klaten, Jawa Tengah. Ibu Penta, barangkali Ibu Penta saya coba tadi jelaskan tapi mungkin kurang pas penjelasan saya. Ada baiknya Ibu Penta yang menjelaskan apa sih ini kain lurik dan apa beda kain ini dengan kain-kain tradisional lainnya, Bu Penta. Masih mute Bu Penta? Ya, oke. Sekarang sudah, silakan. Sekarang sudah. Sudah kedengaran. Sudah kedengaran. Oke, pemirsa kita tunggu koneksi kita. Kelihatannya ada banget buat tenis dengan Ibu Penta. Pak Prof Daniel, sementara menunggu Ibu Penta. Ini saya lihat tadi pakaian yang dikenakan oleh Ibu Penta itu menarik sekali ya. Apa namanya? Sudah tersambung, Mbak. Sudah tersambung. Ibu Penta sudah tersambung dengan kita? Ya, sudah. Ya, terima kasih Bu. Bu Penta boleh dijelaskan apa sih ini kain lurik dan apa bedanya dengan kain-kain lain, Bu? Ya, terima kasih. Jadi kain lurik ini adalah kain yang motifnya itu garis-garis. Ya, jadi motifnya ini untuk membuat motif ini harus punya keahlian khusus. Jadi harus ada hitungan-hitungannya. Untuk membuat pola-polanya ini harus dengan keahlian khusus. Jadi belum tentu semua orang itu bisa membuatnya. Oke, ini berbeda dengan batik kan Bu Penta ya? Iya, berbeda. Berbeda. Bu Penta, ini kenapa Ibu tertarik untuk membuat usaha apa namanya tenun kain lurik ini, Bu Penta? Jadi sebenarnya ini sejarahnya sudah panjang ya. Sudah dimulai dari tahun 1976. Wah. Jadi sudah dari kakek saya. Wah. Oke, sejak 1976 ya Bu ya, sampai sekarang. Berarti Ibu generasi keberapa ini yang mengembangkannya? Generasi ketiga ya? Saya generasi ketiga. Wah. Bu Penta, ini ya ada banyak orang ya, memang ada usaha dari kakek orang tua, tapi generasi sekarang tidak terlalu tertarik mengembangkannya atau melanjutkannya. Bu Penta melihat ada peluang nggak? Kenapa tertarik untuk melanjutkan usaha dari kakek ke orang tua dan sekarang ke Bu Penta nih? Ya, jadi karena seiring perkembangan waktu, jadi pada saat ini di Jawa Tengah sendiri ada peraturan dari Gubernur Jawa Tengah bahwa pegawai negeri ini harus memakai pakaian lurik. Ya, saya tahu setiap hari Kamis, jadi pegawai negeri selalu pakai pakaian lurik. Jadi semenjak dari itu kami merasa terdukung. Produk lokal ini sangat terdukung. Baik Bu Penta. Bu Penta barangkali boleh ditunjukkan hasil produksinya Bu, barangkali supaya kita lebih mengenal sebelum kita berdiskusi lebih lanjut. Ibu Penta juga barangkali, ya silakan kalau seandainya perkenalkan produknya ke pemirsa kita, barangkali ada pemirsa kita yang nanti mungkin tertarik untuk menjadi ya apakah distributor atau reseller dari produk yang dibuat oleh Ibu Penta di Klaten. Ya. Ini ada satu motif. Kalau ini kami bilang namanya gradasi. Gradasi, oke. Jadi dalam satu kain dia langsung ada beberapa warna, beberapa motif yang berbeda. Nah, ini kami namakan gradasi. Itu satu potong itu harganya 70.000. Wah, satu potong itu berapa meter Bu Penta? Satu potong itu 1 kali 2 meter. 1 kali 2 meter. Jadi kalau mau beli per potong juga bisa dengan harga 35.000. Oke. Baik, yang lain Bu, kita mau lihat cantiknya produk tradisional kita dari Klaten barangkali. Ini juga ada. Ini motifnya sama dengan yang saya pakai, hanya warnanya biru. Biasanya kami kemas seperti ini. Ini jadi satu potong isinya 1 kali 2 meter. Harganya berapa itu Bu Penta? Ibu jual. Kalau ini karena motifnya hanya sama, jadi hanya satu motif, ini 30.000 per potong. Wah. 60.000 per potong. 60.000. Jadi 1 meternya 30. Oke, nggak terlalu mahal.
Boleh Bu, yang lain Bu, supaya kita melihat lagi bagaimana apa namanya pakaian-pakaian tradisional kita ini ternyata sangat menarik ya. Yang ini ada juga motifnya hujan rintik. Ini ada hujan rintik karena dia ada seperti gerimis-gerimis di sini. Oke. Ini hujan rintik. Bu, kalau ininya itu kan ada misalkan batik keris, ada batik yang lain. Ibu ada merek nggak Bu untuk produk yang Ibu hasilkan ini? Oh, kalau kami sendiri sih dari kakek kami menamainya Surya Dadari. Surya, sekali lagi Bu? Dadari. Oke. Sekali lagi Bu, tadi kurang jelas. Dadari. Surya Wulandari atau? Dadari. Dadari. Oke, baik. Terima kasih Bu, menarik sekali. Saya ingin ke Prof. Daniel dulu. Dengan apa yang ditampilkan, ditunjukkan oleh Ibu Penta tadi, bagaimana Bapak melihat produk-produk kita ini? Apakah kalah dengan produk-produk pakaian lain dari yang banyak beredar sekarang, Prof. Daniel? Terima kasih Pak Rekson. Memang dari dulu orang-orang tua kita, kakek kita menggunakan pakaian yang memang ditenun sendiri. Ya, alat tenunnya kita sebut alat tenun bukan mesin. Yang tadi seperti diperlihatkan pada awal acara, ya itu digerakkan oleh tangan, gitu. Dan benangnya tadi diatur sedemikian rupa, pakai hitung-hitungan untuk menentukan motif tertentu atau warna tertentu, gitu. Tetapi karena kebutuhan pakaian ini semakin meningkat, dan kemudian pada waktu dulu itu menggunakan benangnya dari katun, ya, dan relatif mahal, sehingga orang beralih kepada penenun baru, ya, benang nilon, ya, tetoron dan sebagainya. Kemudian dibuatlah dengan menggunakan mesin, alat tenun mesin, ya, sehingga banyak sekali kain-kain kita ini dibuat dengan menggunakan mesin, ya, kain-kain modern itu menggunakan mesin. Ya, nah sehingga kain tradisional ini mulai tertinggal. Ya, tetapi ini sebetulnya adalah kekayaan budaya bangsa Indonesia. Kita ini dari setiap daerah rupanya punya motif, nama, ya, bentuk tersendiri dari kain-kain tradisional kita ini. Nah, salah satunya yang kita lihat kalau di daerah Jawa Tengah, khususnya di Klaten, Yogyakarta, dan sekitarnya, ini adalah kain lurik, ya. Kalau kita lihat pakaian-pakaian orang Jawa yang dulu, itu selalu kalau kainnya itu motifnya lurus dari atas ke bawah, ya. Dan ini bagus bagi orang yang badannya agak besar. Kalau lurik itu kelihatannya jadi lebih kurus, begitu ya. Nah, kemudian sekitar 15 tahun yang lalu, ya, 19 tahun yang lalu mulai ada gairah untuk membangkitkan kembali kain-kain tradisional ini. Banyak pesohor-pesohor kita mulai, ya, dan LSM mulai menggiatkan, ya. Bahkan ada lembaga-lembaga kewirausahaan dan ada kewirausahaan mahasiswa, ya, mulai menggairahkan menjual atau mempromosikan kain-kain tradisional. Dan oleh karena itu pada saat sekarang banyak desainer-desainer nasional kita yang hebat-hebat, ya, ini menggunakan motif kain tradisional pada berbagai rancangan mereka. Tidak keseluruhan tadi seperti yang dipakai oleh Pak Rekson, tapi motif itu dipasang, ya, dipasang di rancangan mereka sehingga terlihat motif tradisionalnya. Dan mulai terangkat sekarang, ya, kain-kain tradisional ini kembali, ya. Dan tentu, ya, karena kampanye ini, maka para pimpinan mengambil kebijakan, ya, di beberapa daerah seperti tadi di Jawa Tengah disebutkan setiap hari Kamis menggunakan kain lurik. Ya, ini saya ingat sekitar 10 tahun yang lalu, ya, 10 tahun yang lalu saya mengevaluasi, ya, kegiatan kewirausahaan mahasiswa. Mereka adalah menjual dan mempromosikan kain lurik, gitu ya. Ini mahasiswa di Jogja pada waktu itu saya evaluasi, ya. Jadi memang dengan ini mulai muncul,
Dan oleh karena itu kita senang sekarang karena kain-kain tradisional kita ini ya mulai muncul. Seperti di daerah kami Sumatera Selatan itu ada motif songket Sumatera Selatan. Dan ini kalau di Universitas Sriwijaya toganya itu ada di tangannya ada motif kain songket, ya ada motif kain songketnya. Nah ini kebijakan-kebijakan sehingga para pengrajin kain-kain tradisional kita ini mendapat pasar, ya mendapat pasar sehingga mereka jadi bergairah. Dan oleh karena itu kita lihat sekarang para pengrajin ini, pengrajin kain tradisional ini mulai hidup kembali. Ya, dan kelemahannya adalah tidak semua orang tadi bisa menenun ya, karena tadi ini perlu keahlian khusus ya. Tadi sudah seperti dikatakan oleh Mbak Venta, ada hitung-hitungannya ya, hitungannya benang hitam berapa lembar ya, benang merah masukkannya di mana, kapan ya, dan sebagainya ya, itu akan menentukan motif yang akan didapat ya. Dan yang dibuat oleh Mbak Venta memang relatif terjangkau oleh masyarakat ya, khususnya masyarakat menengah ke bawah bisa menjangkau ya, karena memang bukan disasar yang masyarakat tinggi ya. Pada beberapa tempat ini dibuat diferensiasi produk ya. Ada yang harga tadi mulai dari 20.000, 15.000 1 meternya sampai ada yang jutaan. Ya, di Sumatera Selatan itu ada kain bisa 10 juta 1 meternya ya. Tergantung dari jenis benang ya, jenis benang yang digunakan dan sebagainya. Ya, jadi memang ya pengrajin tradisional ini kita mesti hargai karena ini merupakan khasanah budaya, kekayaan budaya ya. Yang seperti dipakai oleh Pak Pekson dari Nusa Tenggara. Ada juga saya pernah lihat pakaian ya, itu sebahagian ya, ulos Pak ya, motif ulos, tapi tidak seluruh pakaian ulos ya, tapi hanya sebagian seperti tadi yang Pak Rekson pakai kan sebagian. Nah itu sebagian ulos. Pernah juga saya lihat ya, ada juga pesohor-pesohor kita itu ya, desainer internasional menggunakan juga ya. Nah, saya lupa nama desainernya, tapi dia menggunakan motif beberapa bagian dari pakaian itu dibuatnya motif ulos begitu ya. Nah, tentu saya tahu kalau dari tempatnya Pak John Lee di Manokwari sana punya motif tersendiri juga kain tradisional mereka ya, di Papua ya. Nah, jadi bahkan Papua motif batiknya juga menarik juga ya. Mendunia juga ya. Jadi sekarang orang ini lebih senang yang dibuat oleh tangan gitu ya, lebih menghargai yang dibuat oleh tangan. Jadi kembali minat itu muncul. Demikian Pak Rekson. Baik, saya ingin kembali ke Bu Penta dulu. Coba kita gali kembali ya. Bu Penta ini satu desa saya dengar di daerah Ibu itu pada umumnya banyak yang buat kain lurik ini, sentranya Bu ya. Desa apa namanya Bu? Iya betul. Desa apa namanya Bu? Desanya Weru. Weru ya, di daerah Klaten ya. Oke, Bu Penta ini di tempat Ibu sendiri ada berapa karyawan yang mengerjakan ini Bu? Untuk karyawan yang ada di lokasi ya, ada yang menenun itu 25 orang. Lalu yang mewarnai ada 4 orang. Yang menyekir benang ada 1 orang. Lalu teknisinya ada 2 orang. 32 itu di luar penjual, tenaga penjual dan manajemennya Bu ya. Wah, ini pemirsa coba kita perhatikan kain lurik yang dikelola oleh Ibu Penta dan keluarga. Ini telah menghidupi karyawan yang cukup banyak ya, cukup banyak. Dan itu berarti bahwa Ibu Penta tadi mengatakan usaha ini telah dimulai sejak 1970-an oleh kakek beliau dan sampai sekarang dapat bertahan, menunjukkan bahwa potensi yang cukup besar di sana. Ibu Penta, ini pemasarannya bagaimana? Ibu jual kemana nih Bu? Untuk pemasaran ya, kalau dari kakek saya dulu memang masih harus berusaha keras, jadi harus datang ke pasar, baru ada orang yang beli. Tapi puji Tuhan sekarang
orang yang beli itu datang ke rumah. Oke. Yang membeli ini biasanya mereka jual lagi ke pasar-pasar besar, ada pasar Klewer, sampai juga di Tanah Abang. Jadi cukup luas sekarang, Pak. Oke, berarti Ibu udah punya saluran distribusi ya yang cukup mumpuni ya Bu ya. Wah, ini luas. Nah, sejauh ini Bu ya, kapasitas produksi Ibu itu menggunakan apakah itu manual tadi tenunnya, kita lihat sih ada seperti semi manual tadi ya. Itu Iya. mesin-mesin, apakah ada mesin-mesin ini atau itu benar-benar dengan tangan atau bagaimana Bu? Kalau sekarang untuk memenuhi kebutuhan pesanan, jadi ada dinamo. Dinamo ya. Jadi yang menggerakkan itu bukan manusia, mesinnya tetap sama, hanya yang menggerakkan itu dinamo. Oh. Tapi tetap diawasi oleh pekerja. Wah, jadi apa namanya? Tetap apa namanya? Seperti alatnya itu digerak dengan tradisional, alat yang tradisional, cuman menggerakkannya bukan manusia lagi ya. Iya. Oke. Nah, Bu Penta, ini tadi saya dengar Ibu ada 25 orang ya, 25 orang tenaga penenun yang mengawasi tadi. Bu Penta mengatakan ini perlu keahlian khusus ya dan nggak semua orang bisa lakukan. Bagaimana caranya Ibu untuk mendapatkan karyawan? Apakah memang mereka sudah bisa sebelumnya karena di desa itu banyak pengrajinnya, kemudian Ibu rekrut, atau boleh rekrut dari mana kemudian Ibu ajarin atau bagaimana? Wah, biasanya sih kami fokuskan di tetangga sekitar dulu. Karena pasti banyak yang butuh pekerjaan dan dekat, kalau kami menghubunginya dekat. Jadi awal-awal tentu kami ajari dulu. Karena memang dari awal itu mungkin ada yang tidak bisa. Sudah diajari kadang juga masih sulit. Oke, Bu Penta, terima kasih. Jadi ini berarti harus ada pelatihan ya, pelatihan supaya pelatihan mutunya juga sama itu. Ini bagaimana caranya Ibu bisa menjaga mutu, Bu? Karena kan ini kan apa namanya motif itu kan apa namanya jangan sama kalau seandainya berbeda-beda kan pasar bisa bingung tuh. Ini bagaimana caranya Ibu memastikan bahwa apa namanya produk itu adalah stabil begitu ya, kualitasnya itu stabil dan terjamin gitu. Kalau untuk kualitas ya, ini sebenarnya tante saya yang lebih fokus. Jadi tante saya dia yang mengurus bahannya, dia cari dari mana dengan biaya yang cukup, namun tetap mendapatkan bahan yang baik. Itu biasanya tante saya dia selalu mengusahakan hal itu. Oke, baik. Bu Penta, barangkali supaya kita sedikit mengetahui prosesnya itu, barangkali Bu Penta bisa ceritakan kepada kami, walaupun tadi memang kita sekilas kita dulu lihat di slide video tadi itu, ini prosesnya itu mulai dari beli benang tadi ya, kemudian benangnya diapain, sampai kemudian itu bisa jadi pakaian yang indah seperti yang Bu Penta kenakan pada saat ini. Prosesnya itu bagaimana, Bu? Jadi awalnya kan benang itu berwarna putih ya. Benang itu berwarna putih, lalu kami masak, kami campuri dengan pewarna, lalu itu kan juga kami jemur. Setelah kering, kami jadikan namanya boom. Ya, boom itu jadi gulungan yang besar tadi sempat ada di video. Jadi ada gulungan besar, itu masih berbentuk benang yang bergaris-garis. Setelah benang bergaris-garis itu jadi, nanti baru kami masukkan ke mesin tenun. Di mesin tenun itu baru kami tenun, lalu kami masuki benang-benang supaya bisa menjadi kain. Jadi seperti itu kurang lebih. Baik tuh. Bu, kalau 1 bulan itu bisa menghasilkan berapa bal itu, Bu? Berapa meter itu? Untuk 1 bulan bisa dapat 3 boom. 3 boom. Kalau 1 boom itu 180 meter. Oke. Jadi 1 bulan bisa dapat 3 boom. Berarti hampir 500-an ya, 500 meter, sekitar 500 meter ya. Dan ini semua ini habis semua nih Bu ya?
ya puji Tuhan meskipun ya ada beberapa mungkin yang reject, tapi biasanya orang-orang itu juga mereka mencari tidak apa-apa yang reject, nanti bisa dijahit atau dibuat sesuatu yang lain, jadi tetap diambil. Oke, dari segi kapasitas produksi, apakah yang sekarang ini ya dengan ini, apakah apa namanya sudah berapa persen Bu? 80, 100 atau memang sudah segitulah produksinya atau bisa ditingkatkan lagi? Gimana ya? Kalau ini ya kami masih, kalau pesanan terus meningkat, nanti kami juga akan terus mengusahakan. Oke, jadi masih bisa ditingkatkan ya Bu ya. Baik, Ya. kita akan berbincang pemirsa, ini semakin menarik bincang-bincang kita, namun kita akan rehat sejenak. Jika ada pertanyaan atau barangkali ada yang ingin menjadi reseller atau distributor kain lurik yang diproduksi oleh Bu Penta di Klaten, boleh menghubungi kami di layar yang tertera di nomor di layar saudara, atau boleh juga melalui Facebook atau YouTube atau saluran lain yang digunakan. Sementara kita akan rehat untuk sebuah tayangan berikut ini. Jadi sebelum aku kerja, sengaja tuh aku melihat ada sebuah video dari Pak D. Jokowi yang lagi minum jamu. Wow, sepertinya menarik nih. Apalagi saat PPKM seperti ini. Tahu nggak kepanjangan PPKM dari aku? Karena perhatian kemudian menghilang. Ya, mungkin biar menghilang coronanya dan perhatian pada sistem imunnya. Kayaknya gampang deh. Oke, mari kita coba. Kelewatan. Nah, ada pun bahan-bahannya. Ada jahe, ada kunyit, temulawak. Lalu kita tambahkan dengan santan biar harum kamu. Dan kita tambahkan ya gula merah biar Oke, setelah kita cuci dan bersihkan bahan-bahannya, terus kita rajang atau kita iris tipis-tipis bahannya. Sama seperti hati yang teriris. Dan kita nyalakan api dan didihkan air sebanyak 3 gelas. Biarlah api yang menyala dan air yang mendidih. Jangan emosi kamu ya. Setelah itu tuanglah bahan yang sudah diiris-iris tadi. Lalu masak sampai warnanya berubah. Nah, jangan lupa tuangkan juga pandan dan gula merahnya. Baru silakan cek rasanya. Tunggu beberapa menit dan tuang di gelas yang kosong. Siap untuk diminum selagi masih hangat. Dan jangan lupa untuk kembali lagi untuk kerja. Ya, sama seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Dan kalau ada kesempatan, jangan lupa terus saksikan tayangan Hope Channel Indonesia. Pemirsa, terima kasih masih bersama dengan kami di studio Hope Channel pada malam hari ini dengan topik yang menarik, yakni potensi usaha kain tradisional, yang kita berbicara sekarang dengan Ibu Penta yang mengusahakan tenun kain lurik di Klaten, Jawa Tengah. Bu Penta, terima kasih. Saya ingin nanti ke Bu Penta, tapi saya ingin ke Pak John Lee dulu ya. Pak John Lee, ini menarik Pak John Lee. Ternyata hasanah kain tradisional kita ini sangat potensial untuk dijadikan usaha, bahkan bisa menghidupi karyawan yang cukup banyak tadi. Sebagaimana yang diusahakan oleh Bu Penta sejak kakeknya ya, sejak 1970-an tuh Pak. Nah, bagaimana komentar Bapak? Saya tahu Bapak dari Papua. Bagaimana kira-kira hasanah Papua, budaya Papua, pakaian Papua ini? Bapak tadi menyebutkan telah mendunia. Bagaimana Bapak melihat potensinya ini ke depan, Pak? Ya, benar. Semua daerah punya potensi yang bervariasi. Termasuk di dalamnya adalah potensi tenun tradisional. Di semua tempat itu ada, ya. Hanya ada yang memang dipertahankan, tapi ada yang lain yang terancam oleh karena modernisasi. Nah, yang sampai hari ini masih tetap ada yang saya tahu adalah beberapa pakaian tradisional di Papua dan juga di NTT atau mereka kenal dengan kain kupang. Kalau kain kupang ini biasa dipakai sebagai mas kawin untuk di Papua, khususnya di kepala burung, dan itu nilai atau harganya sangat mahal.
Dan kalau misalnya itu sudah didapat menjadi mas kawin, mereka akan simpan itu menjadi barang-barang yang sangat berharga. Jadi sulit untuk dinilai dengan rupiah karena memang nilainya yang mereka utamakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah Mbak Venta ini, dia sudah berusaha sejak tahun 1977 yang lalu, lewat kakeknya. Jadi sebetulnya wirausahawan yang berhasil itu ada 3 tipe yang selama ini kita kenal. Yang pertama itu dilahirkan, artinya diturunkan kepada generasi. Dan Mbak Venta ini kan sudah generasi ketiga. Dan ini sulit untuk direplikasi oleh orang lain karena ini membutuhkan keahlian khusus yang kita kenal dengan keahlian memiliki keterampilan khusus untuk digunakan dalam menjalankan bisnis. Kemudian yang berikut yang tidak kalah pentingnya adalah mereka merekrut orang-orang menjadi karyawan yang tadi kalau saya hitung-hitung sekitar 32 orang itu. Dan itu tidak mudah itu. Dan ini manajemen yang betul-betul sangat rapi ya. Jadi dibagi mana yang penenun, mana yang bagian pencari bahan baku ya. Kemudian yang belum terlihat dari keterangan Mbak Venta tadi adalah tenaga pemasar. Ini yang belum. Dan barangkali malam ini kita perlu diskusi lebih banyak, kira-kira kalau tenaga pemasar ini akan kita tambah, bagaimana caranya kita akan menambah. Itu berarti kita harus membangun jejaring. Nah, untuk bisa memperluas pasar berarti membutuhkan bahan baku lebih banyak lagi. Kemudian membutuhkan juga rekrut tenaga kerja lebih banyak. Dan ini sangat fantastis ya, sangat fantastis. Nah, yang menjadi persoalan adalah tadi sudah disampaikan bahwa pasar itu justru sampai ke Jakarta, ya, sampai ke Jakarta, dan tidak menutup kemungkinan pasar ini akan meluas sampai ke luar negeri. Dan ini yang diharapkan oleh pemerintah melalui ekonomi kreatif dari berbagai daerah. Nah, oleh sebab itu yang perlu barangkali dalam bisnis untuk mengangkat karya-karya tradisional masyarakat itu, intervensi pemerintah itu menjadi sangat penting. Tadi disampaikan Mbak Venta itu, Gubernur Jawa Tengah justru memberikan instruksi supaya semua pegawai negeri di daerah harus menggunakan pakaian tradisional setiap hari Kamis. Ini salah satu contoh yang barangkali bisa ditiru oleh daerah-daerah lain sehingga potensi daerah itu akan tergali secara optimal dan kekayaan-kekayaan kasana budaya negara kita akan menjadi sangat banyak. Barangkali itu untuk sementara, Pak Reksa. Baik, terima kasih. Saya ingin ke Pak Prof. Daniel ini. Pak Prof. Daniel, saya berasal dari Sumatera Utara. Ini menarik sekali yang dikatakan oleh Pak John Lee tadi bahwa pemerintah itu sangat punya andil dalam memperkenalkan dan membuka pasar pakaian tradisional ya. Kami memiliki pakaian tradisional ulos ya, ulos. Dan ulos ini menurut analisa saya agak sulit untuk menjadi atau harus sangat kreatif untuk menjadikan ini menjadi pakaian. Karena warnanya itu hanya 3, Pak. Hanya 3 warna. Bandingkan dengan batik yang bisa berwarna-warna gitu ya. Nah, saya ingin ke Prof. Daniel ini. Tadi menarik bahwa pemerintah harus ya mungkin memberikan sedikit aturan, instruksi atau apa sehingga masyarakat bisa melihat. Tapi saya nanti akan ke Bu Venta untuk berbicara tentang kendala yang dihadapinya. Tapi selain tadi kita bicara tradisional secara umum di sini, saya ingin mengambil kasus ulos Batak nih, Pak Prof ya. Memang saya beberapa minggu waktu yang lalu mencoba memesan pakaian dengan motif campuran ulos, hanya campuran saja ya. Nah, apa yang terjadi adalah untuk satu keluarga, anak saya kemudian mengatakan waktu terima agak sedikit kurang struck barangkali karena mungkin dia punya pengharapan akan lebih bagus gitu ya. Karena ya oke ada satu ini tapi mungkin kain yang di ininya itu tidak terlalu baik sehingga dia katakan saya menggunakan ini seperti tukang catering orang Batak katanya ya. Dan ya kami tersenyum ya mungkin itulah pendapat jujur dari seorang anak. Memang agak sulit menjadikan ulos ini menjadi pakaian semenarik batik.
ya, atau seperti Bu Penta tadi itu apa namanya, walaupun garis semua, mungkin ada beberapa warna tadi, tapi memang sudah diperuntukkan untuk pakaian, Pak. Ulos Batak ini tidak di posisi ini hanya biasanya digunakan untuk adat. Kalau kita harus reposisi dia menjadi pakaian, apakah ini memungkinkan? Apa komentar Prof Daniel? Beda dengan songket tadi ya, songket itu warna-warninya juga banyak. Tapi bagaimana dengan ulos Batak ini, Pak? Saya merasa penting mencoba mendiskusikan hal ini karena ini berasal dari kampung halaman saya. Bagaimana, Prof Daniel? Terima kasih, Pak. Saya juga lahir di Sumatera Utara. Jadi kalau kita perhatikan tadi, kain lurik juga aslinya nggak ada yang hijau, Pak. Ya, jadi saya pernah lihat kain lurik itu dulu warna motifnya ya biasa-biasa saja begitu. Warnanya juga itu kalau saya coklat sama coklat muda dan hitam kalau nggak salah, 3 warna juga dulu ya. Tapi sekarang kita lihat Mbak Venta ada kuningnya, tadi dijual ada yang hijaunya, ada biru. Ya. Jadi kan kalau ulos tadi kan hanya sebagai selendang atau selimut begitu ya. Tapi kalau kita mau merubahnya menjadi pakaian, maka mesti kita berani begitu ya, kreatif untuk juga menggunakan warna-warna yang berbeda. Karena tadi ini selendang, selimut ya untuk upacara lagi. Ya, upacara pernikahan, upacara meninggal atau upacara adat lainnya. Tetapi kalau dia ingin kita jadikan pakaian, maka yang kita ambil motifnya, motif ulos. Tapi warna-warnanya kita mesti menyesuaikan dengan kehidupan modern tentunya ya. Sehingga kalau nanti orang Sumatera Utara, khususnya dari Tanah Batak, ingin menggunakan pakaian baju ulos, gitu, motifnya yang kita ambil motif ulos. Tapi warnanya tentu sudah lebih beragam. Ya, beragam. Nah ini jadi acara ini bagus sekali tadi ya. Saya tidak menyangka bahwa ada lurik yang warnanya hijau. Karena waktu saya jalan-jalan ke Jawa, saya belum pernah lihat lurik yang warnanya hijau atau kuning. Ya, yang seperti dipakai oleh Mbak Venta ya. Ada gradasi lagi dari coklat sampai kuning begitu ya yang dipakai ini. Ya. Nah itu seperti itu Pak Rekson. Jadi kalau ulos mau dipakai sebagai pakaian, ya kita mesti melepaskan dia statusnya sebagai untuk upacara adat. Tetap yang ulos biasa untuk acara adat jalan. Tapi kalau untuk pakaian tentu perlu disesuaikan ya. Disesuaikan baik warna, motif dan sebagainya. Tanpa meninggalkan ciri khas tanah Bataknya. Begitu Pak. Jadi itu perlu ini. Dan ini yang sudah lebih maju di Jawa Tengah ya. Ini saya lihatnya tadi ini saya katakan tadi pengalaman saya pribadi, saya melihat kegiatan mahasiswa itu ya, kebetulan yang saya lihat itu mahasiswa perancang busana begitu ya, 15 tahun yang lalu, 15 ke 10 tahun yang lalu perancang busana. Jadi ini mereka sudah mulai, nggak bisa Pak kalau pakai begini, kelihatannya terlampau kelihatan kolot gitu. Jadi perlu perubahan warna dan sebagainya. Jadi seperti itu Pak. Jadi kalau tadi ulosnya warnanya sudah ada yang kuning, ada yang hijau ya, mungkin tidak dianggap seperti petugas catering rumah makan catering Tanah Batak lagi Pak ya. Sudah berani kita bawa misalnya jas motif ulos begitu ya. Tapi mungkin warnanya sudah warna jas ya, bukan warna merah hitam dan yang untuk ulos begitu. Terima kasih Pak. Baik, saya ingin ke Pak John Lee. Ini Pak John Lee ini adalah bidang usahanya kewirausahaan. Pak John Lee, kalau seandainya pemerintah Sumatera Utara mencoba mengatakan oke lah seperti di Jawa Tengah tadi itu hari Kamis harus menggunakan pakaian tradisional gitu ya. Di Sumatera Utara agak sulit. Karena apa Pak? Pasarnya belum terbuka dan alasan kenapa pasarnya belum terbuka adalah wirausaha di bidang usaha tradisional ini masih sebatas hanya untuk keperluan adat Pak. Belum digunakan, belum shifting ke pakaian, benar-benar pakaian. Ulos itu dalam sejarah itu memang adalah selimut ya kalau dalam pengertiannya dan kemudian di ini. Tapi pakaian tradisional Batak bukan bajunya ya. Maksud saya adalah kita memerlukan orang-orang seperti Bu Penta banyak di sana
yang kemudian menciptakan produk-produk yang terbuat dari tradisional Batak gitu ya. Tapi kita kekurangan orang-orangnya, Pak. Ya, belum seperti tadi Bu Penta mengatakan di desa Weru ya kalau nggak salah tadi namanya itu mereka satu desa itu memang di sana itu usahanya, ada sentranya. Sehingga akhirnya ketika produknya availability-nya ada, pasar kemudian merespon dan kemudian menggunakan produk itu. Nah, masalah yang kami hadapi di sana adalah wirausahanya nggak banyak, Pak. Mungkin hanya sedikit, 1-2 selected. Itu pun apa ya saya nggak tahu masalahnya apa. Barangkali ada apa usul apa namanya saran Pak apa namanya Pak John Lee supaya Sumatera Utara atau Tanah Batak itu punya pakaian tradisional yang apa namanya bisa diterima oleh pasar selain yang dikatakan oleh Pak ini tadi dari sudut pandang kewirausahaannya, Pak. Baik, Pak Rekson. Jadi wirausaha itu bisa diciptakan. Tadi saya sudah katakan bahwa yang pertama itu dilahirkan. Artinya secara turun-temurun sudah dititipkan oleh kakek kepada anak dan kepada cucu. Jadi diciptakan pertama lewat diturunkan oleh orang tua. Tapi ada juga wirausahawan itu diciptakan oleh karena lingkungan. Dia terdesak oleh karena kebutuhan ekonomi, kemudian dia mereplikasi bisnis yang sedang dijalankan oleh orang lain, kemudian dia mencoba untuk melakukannya. Dan yang banyak sekarang di dunia bisnis justru yang kedua ini. Jadi karena desakan ekonomi akhirnya mereka mencoba dan akhirnya jadi sebagai seorang wirausahawan. Dan yang ketiga adalah melalui proses pelatihan. Nah, Mbak Venta tadi selain diturunkan juga lewat pelatihan. Jadi dalam keterangan yang disampaikan tadi, tetangga-tetangga yang pertama yang berminat kemudian dilatih, kemudian diajak untuk bekerja bersama-sama sehingga menjadi sebuah komunitas kecil dan akhirnya bisnis ini akan bertahan lama. Jadi itu yang perlu dilakukan dan ditiru oleh daerah-daerah lain. Jadi kita punya kekayaan yang sama, ya, punya potensi yang sama di setiap daerah. Tapi persoalannya adalah apakah di setiap daerah itu punya masyarakat yang memiliki jiwa dan semangat wirausaha. Kalau dia sudah memiliki jiwa dan semangat wirausaha, maka dia akan kembangkan potensi itu sehingga menjadi kreatif dan inovatif. Dan itu yang dibutuhkan oleh dunia bisnis. Ya, itu yang dibutuhkan oleh dunia bisnis. Sehingga ketika kita mau mencoba untuk merubah ya produk-produk dengan desain-desain yang baru seperti yang disampaikan oleh Prof. Daniel, itu bisa ya mudah dilakukan, tetapi harus ada dulu di dalam komunitas itu jiwa dan semangat wirausaha. Kemudian kembangkan kreativitas dan inovatif. Tadi disampaikan Prof. Daniel, mahasiswa di UGM, saya juga beberapa kali ke sana dan melihat memang mahasiswa di sana sangat luar biasa, sangat ulet dalam berbisnis. Sementara mereka menempuh pendidikan di bangku kuliah, tapi mereka juga punya waktu untuk berbisnis. Dan itu dimungkinkan. Jadi memang sudah dari awal kita harus menciptakan pelaku-pelaku usaha milenial ya dengan berani memberikan pelatihan-pelatihan kepada mereka dan mereplikasi bisnis yang sudah berjalan dengan lancar, sudah lama dan bisa dikembangkan menjadi bisnis yang lebih besar. Seperti itu Pak Rekson. Baik, terima kasih Pak John Lee. Saya ingin ke Bu Penta. Bu Penta, ini tadi kita bicara motif ya. Ini kan bicara kreasi ini motif ya. Tadi saya katakan di masing-masing beda gitu. Di Papua dia punya motif sendiri dengan yang lain. Di Tanah Batak tadi saya katakan motifnya ulos. Nah, Bu Penta tadi itu dari segi motif bagaimana Bu? Pemilihan motif ini tadi menurut Prof. Daniel biasanya lurik itu coklat-coklat gitu ya. Sekarang ibu udah kuning gitu ya. Ini ada desainernya nggak? Ada yang khusus mendesain atau pernah sekolah kemana gitu sehingga akhirnya terbentuklah lurik yang nggak hanya tradisional tapi berkembang dinamis. Apakah ibu punya desainer atau bagaimana ini untuk pengembangan motif nih Bu? Kelihatannya kita sedang terganggu koneksi dengan Bu Venta. Sementara kita nanti barangkali diskusi lebih lanjut. Nunggu. Saya ingin ke Pak Daniel ini. Ini Pak Daniel ini Songket ini
sekarang sudah mulai seperti batik, Pak Prof ya. Dari artinya pasar dapat menjadikan ini menjadi sebuah pakaian. Orang kalau mau pesta sudah cari songket gitu. Dan harganya mahal, Prof ya. Itu baru-baru ini. Dulu orang nggak terlalu kenal songket ya. Bagaimana ini kemudian bisa songket ini sekarang pasarnya lebih luas, Pak? Mungkin daerah lain boleh tiru Palembang ini. Kok bisa gitu ya? Sumatera Utara menurut saya belum ada pakaian khas yang seperti songket, batik dan lurik ini. Terima kasih Pak Reksan. Jadi di Sumatera Selatan, songket itu awalnya adalah pakaian untuk bangsawan karena harganya relatif mahal. Ya, bahkan ada yang dirajut dengan menggunakan benang emas, ya, benang emas. Dan ini hanya orang-orang tertentu yang bisa menggunakannya. Ya, jadi tetapi kemudian para pembuat pakaian ini mulai kreatif, ya, mulai kreatif dan juga didukung dengan teknologi. Ada benang yang berwarna emas. Kalau dulu memang benang emas, gitu ya. Ada benang yang berwarna emas, ya, sehingga dia bisa membuat songket dengan harga yang relatif lebih murah, ya, lebih murah. Jadi dari harga ratusan ribu, ya, ratusan ribu sampai puluhan juta, ya. Dan yang tadi ratusan ribu kadang-kadang kalau kita tidak ahlinya terlihat seperti yang harga puluhan juta. Begitu ya, karena tadi teknologi benangnya, warna emasnya mirip dengan yang emas asli ya, warna ini ya. Kalau yang asli itu nggak pernah dicuci karena tidak ada benang emas ya, yang harga puluhan juta. Tapi kalau yang sekarang ya sudah bisa dicuci, paling tidak dry cleaning nyucinya ya. Jadi ini tadi kenapa bisa mulai berkembang karena harga ya. Dan teknologi, sehingga orang biasa, orang awam mampu menjangkaunya, ya. Dan karena tadi terlihatnya mirip dengan yang original, begitu ya, sehingga kalau orang itu ke pesta pernikahan atau pesta adat, mereka pakai songket, itu terlihat seperti sesuatu yang mewah, ya, sesuatu yang mewah. Jadi ini oleh karena itu banyak yang menggunakannya, dan juga karena itu jadi simbol status, ya. Dan ini memang karena bangsawan yang make dulunya, jadi kalau orang awam bisa make dan terjangkau, itu mereka jadi senang, gitu ya. Dan ini tidak setiap daerah bisa seperti itu. Tapi yang saya ingin tadi lihat ini kain-kain tradisional. Jadi tadi ada yang ingin saya tambahkan tadi yang disampaikan oleh Pak John Lee, karena lingkungan. Nah, salah satu lingkungan ini adalah tadi keputusan dari pimpinan daerah, ya. Jadi seperti ini tadi sejarahnya, lurik ini ya industri yang hidup tapi mati gak mau dulunya. Tapi sejak ada instruksi gubernur, ya, menggunakan pakaian lurik sebagai setiap hari Kamis, mau tidak mau, maka bergairah lagi ini, ya, bergairah lagi. Jadi minimal misalnya kalau suatu daerah ingin memajukan tenun tradisionalnya, ya paling tidak ada keputusan dari pengambil kebijakan. Intervensi pemerintah. Intervensi dari pengambil kebijakan sehingga hari ini dipakai. Jadi misalnya kalau setiap satu hari Kamis, semua pegawai negeri saja ya yang menggunakan pakaian tradisional, belum disebutkan warnanya lagi ya, tapi pakaian tradisional seperti kita kalau di tempat kami hari Jumat menggunakan pakaian batik, ya, maka kain tradisional itu akan naik. Sehingga tadi ini pengrajin yang dulunya mungkin di Tanah Batak itu banyak, tetapi dengan adanya modernisasi, kain-kain tenun tradisional di Tanah Batak itu turun, ya, banyak gulung tikar. Sehingga sekarang hanya mereka karena masih ada permintaan ulos, ya mereka buat ulos saja. Itu pun skala kecil. Tetapi kalau ada keputusan dari pemerintah mengatakan bahwa mesti motif ulos, ya, tidak peduli warnanya, ya, tidak perlu seragam, maka pasti tadi pabrik-pabrik kain di Sumatera Utara akan meningkat, ya, ada pasar yang menampungnya. Tapi karena kalau tadi hanya untuk upacara, ya,
upacara saja, dan itu pun bisa didaur ulang, artinya setelah upacara, satu nanti ke upacara berikutnya masih dipakai. Nah ini yang dari ulos ini kan nggak banyak pembelinya, ya. Jadi dengan gitu intervensi dari pengambil kebijakan itu amat berpengaruh sekali. Seperti kita di Indonesia juga dulu batik, baju batik ya itu tidak begitu maju juga, tapi ada intervensi dari pemerintah setiap hari Jumat mesti menggunakan batik, motif ya bebas ya, tapi asal batik. Bahkan dengan perjuangan itu kita punya Hari Batik Dunia, ya tanggal 5 Oktober adalah Hari Batik Sedunia, ya sehingga motif batik ini ya baik itu batik tulis, batik cap, batik sablon dan sebagainya maju gitu ya. Nah, ya dan orang tidak canggung atau tidak apa untuk menggunakan kain batik. Demikian juga seperti tadi di kasus Jawa Tengah, orang tidak canggung. Ya, bahkan sekarang para pengrajin sudah kreatif menciptakan warna-warni ya yang tidak tradisional lagi. Ya. Jadi kalau di suatu daerah itu ingin dimajukan ya seperti itu. Beda itu memang kasus Sumatera Selatan karena memang orang Sumatera Selatan sudah senang menggunakan baju atau pakaian ya atau pelengkap songket ya. Hanya saja di bagian atas sekarang tambahi motif songket gitu ya. Tapi itu hanya motif Pak, bukan kain yang tadi yang mahal sekali tadi ya. Kalau yang mahal itu tetap yang bawahan yang seperti sarung atau apa itu. Makasih Pak. Baik, terima kasih. Apakah Ibu Penta sudah tersambung kembali di studio kita? Ya, terima kasih Bu Penta. Barangkali boleh direspon tuh Bu. Ini tentang motif ini kok kreatif sekali sekarang udah. Ini ada tim kreatifnya di sana atau bagaimana pengembangannya? Ini untuk motif kainnya ya? Iya, betul. Motif kain yaitu memang melihat motif-motif dari tempat lain. Jika ada yang berkreasi baik, kami juga bisa menirukan atau mungkin kami tambah rubah sedikit. Jadi kami terus melihat juga dari tempat lain. Ada survei juga. Artinya motif yang Ibu jual sekarang nggak sama lagi dengan motif yang dikembangkan oleh kakek zaman dulu Bu ya? Iya beda. Beda ya. Ini saya sudah bawa motif yang zaman dahulu. Ini yang motif lama sekali. Iya. Ini sering digunakan oleh bapak-bapak di kampung dulu ya Bu ya? Ya biasanya di keraton-keraton mereka suka pakai ini. Iya. Tapi sekarang udah ada kuning gitu udah ada ya. Oke, Bu Penta, ini menarik sekali. Kendala apa yang Ibu pernah Ibu hadapi dalam pengelolaan usaha tenun tradisional ini, Bu? Dan apa harapan Ibu? Barangkali pemerintah boleh dengarkan kalau seandainya ada ini yang Ibu ini apa harapan Ibu dari pemerintah atau pemangku kepentingan lain yang mungkin bisa membantu kalau seandainya ini bisa dilakukan. Silakan Bu. Ya kalau untuk kendala tentu saja bahan ya. Bahan itu kan terkadang langka. Nah karena langka bisa jadi harga ini naik. Jadi kemungkinan kalau untuk menaikkan harga jualnya kan juga cukup sulit. Jadi terkadang bahan baku ini juga menjadi kendala. Bahan baku ya. Nah sementara ini bahan baku yang Ibu gunakan ini berasal dari daerah Jawa Tengah atau harus ambil dari luar Jawa Tengah? Masih dari Jawa Tengah. Masih dari Jawa Tengah ya. Oke. Apakah ada kendala teknis barangkali misalkan apakah mesin atau manusia yang sulit atau pasar yang sulit gitu? Sejauh ini enggak ya? Ya sejauh ini tidak. Ya mungkin karena hanya COVID kemarin tentu semua berdampak ya. Oh oke. Baik, terima kasih. Saya ingin ke Pak John Lee nih. Pak John Lee, tadi masalah yang sulit di beberapa daerah termasuk Sumatera Utara menurut saya ini adalah kurangnya kreativitas tuh. Ya, motif kita itu dari dulu ke dulu itu melulu gitu ya. Dan hampir tidak ada kurang dinamis ya. Kurang dinamis. Nah ini gimana nih Pak? Saran Bapak ke daerah-daerah yang nggak mau berubah ini, yang kurang mau berubah ini, atau kurang dinamis ini, atau kurang kreatif ini, supaya konten lokalnya itu
muncul, diterima oleh pasar, namun juga tidak menghilangkan jati dirinya. Mungkin kalau seandainya ulos tadi dicampur dengan warna kuning yang lain, barangkali kita nggak mengatakan itu ulos lagi. Citra Bataknya itu akan hilang ya. Tapi bagaimana supaya kreatif, tapi tetap punya identitas, Pak? Ya, saya kira contoh yang paling sederhana di Papua. Di Papua itu punya kain tenun tradisional, tetapi mereka juga berani untuk bisa menembus pasar yang lebih luas dengan menciptakan motif-motif batik Papua. Meskipun sebagian besar pabrik dari batik Papua yang dihasilkan itu berasal dari luar Papua, tapi kemana-mana orang akan kenal bahwa oh ini batik Papua, ini batik Papua. Dari mana? Dari desainnya, kemudian dari ciri khas dari batik Papua itu langsung dikenal. Dari simbol-simbolnya sudah langsung bisa dikenal. Nah, saya kira daerah lain juga pasti bisa untuk melakukan itu. Yang menjadi persoalan adalah kita ini kan sudah banyak dipengaruhi oleh modernisasi. Jadi produk-produk konvensional itu sudah banyak ditinggalkan. Nah, Menteri Ekonomi Kreatif kita ini Pak Sandiaga Uno kan juga mau menggalakkan kembali produk-produk dalam negeri, produk-produk daerah melalui melalui apa yang disebut dengan ekonomi kreatif. Dan itu sebetulnya harus dimulai dari daerah masing-masing. Dan di daerah masing-masing kita punya kekayaan yang sangat luar biasa. Dan ini harus digali. Dan untuk daerah-daerah yang sepertinya lambat, ya barangkali kami ingin sarankan pada malam hari ini adalah perlu melakukan semacam studi banding, kemudian melakukan replikasi. Saya kira para pengusaha yang sudah berhasil tidak akan keberatan kalau misalnya sebagian bisnis yang sedang dia jalankan bisa direplikasi. Tentu tidak harus sama persis, tetapi paling tidak semangat yang bisa kita tiru dari mereka akan tertular kepada daerah-daerah yang mau mulai untuk maju. Baik, demikian Pak Reksa. Terima kasih. Saya di bagian akhir ini, waktu kita sudah tinggal sedikit, tapi ini sangat menarik diskusinya. Pak Prof. Daniel, ini kita melihat ada beberapa daerah yang sangat maju pengembangan pakaian tradisionalnya, termasuk Jawa Tengah tadi ya, tapi ada yang sangat lambat. Tadi Pak Prof mengusulkan pemerintah daerah gitu ya, ini harus ambil peran. Dan memang kelihatannya, kalau yang menurut saya begini, contoh misalkan di daerah Jakarta saja. Ini agak menarik, daerah Jakarta itu ada kadang-kadang anak satu hari tertentu, misalkan anak saya, mereka menggunakan pakaian tradisional, tapi tetap yang digunakan adalah pakaian tradisional batik. Sama seperti Bapak tadi katakan, Palembang, ada hari apa yang Bapak sebutkan tadi, tetapi tetap yang digunakan batik lagi. Ya, kenapa tidak menggunakan pakaian tradisional lokal yang ada di sana yang menunjukkan budaya mereka, sehingga pakaian tradisional itu bisa terangkat ya. Seandainya misalkan misalkan Prof. Daniel pada waktu tertentu bukan batik yang digunakan tapi pakaian tradisional Sumatera Selatan, apakah songket, mungkin nggak songket untuk laki-laki ya. Tapi maksud saya adalah perlu kita mengembangkan, dimulai barangkali dengan sekolah, sehingga anak-anak mengenal sejak dini, mengenal pakaian tradisional daerah dia berasal. Jangan hanya batik, dan batik, Pak. Terima kasih Pak. Kebetulan tadi saya lupa memakainya ya. Memang ada pakaian tradisional Sumatera Selatan selain songket ya. Songket itu untuk sarung, atau kalau ibu-ibu seperti kain rok di bawah ya. Kalau pria juga dipakai. Tapi di bagian atas kita punya pakaian yang namanya jumputan. Ya, jumputan ini ya dibilang batik ya bukan batik, tapi dibilang tidak batik ya mendekati batik. Ya, jadi tidak wajib menggunakan, tapi karena ini dianggap seperti batik, ya banyak yang menggunakan. Jadi saya kadang-kadang kalau hari tertentu saya menggunakan baju motif jumputan, namanya jumputan ya. Jadi tidak batik ya. Kalau batik kan diwarnai, digambar segala macam. Ini gambarnya itu motifnya agak acak begitu ya, agak acak karena dia dibuat secara tradisional. Kalau nggak salah dia diberi bandulan, kemudian dicelup warna ya, warnanya menyebar. Jadi agak macam-macam warnanya ya. Nah itu motif jumputan, tapi tidak diwajibkan. Tapi karena dia sudah dianggap seperti batik, ya itu dipakai. Ya, dipakai. Nah, jadi seperti tadi
lurik, begitu ya. Lurik ini sebetulnya mirip dengan batik. Kalau orang buat batik tadi, kalau kita ke sentra batik, seperti itu tadi, kainnya diberi warna, ya, kemudian dirajut. Kalau yang batik tulis, ya, kemudian digambar dan sebagainya, macam-macam, ya. Demikian juga kalau songket juga seperti itu, ya. Songket juga ada hitung-hitungannya tadi, ya. Yang menggunakan, masih ada di Sumatera Selatan yang menggunakan alat tenun yang bukan mesin seperti tadi itu, ya. Nah, jadi untuk daerah-daerah lain, anjuran saya adalah tadi itu, walaupun perlu ada intervensi, gitu ya, supaya tadi pengusaha ini bergairah. Kalau dia bergairah, mereka akan kreatif. Kenapa? Karena pengusaha berusaha mendiferensiasi produk, ya, mendiferensiasi produk agar orang lebih senang membeli produk mereka, ya. Jadi tadi kalau ulosnya, ya pasti kita tentukan ulos Batak itu motifnya apa, ya. Mungkin warnanya tadi tidak hanya 3, ya, tapi bisa lebih, ya. Tapi ada ciri khasnya, orang kalau lihat itu masih tahu, oh itu ulos. Kalau orang Sumatera Selatan melihat tadi jemputan, oh ini jemputan bukan batik, gitu ya. Kalau batik tadi digambar, ini tidak digambar, oh ini jemputan, gitu, ya. Jadi seperti itu, Pak. Jadi kalau ulos mau, ya ulos mesti punya spesifiknya apa, warna bisa macam-macam, ya. Sehingga orang kalau melihat motif ini, oh ini tetap ulos, gitu, ya. Nah, ini ciri khasnya ini. Jadi itu ditentukan oleh tentu masyarakat setempat yang menentukannya. Ya, sehingga kreativitas dari pengrajin ini muncul karena dia membuat diferensiasi produk supaya orang tertarik. Orang selalu ingin sesuatu yang baru. Ya, jadi seperti ini saya tertarik ini lihat lurik yang ada kuning, ada yang hijaunya tadi, ya. Seperti itu. Jadi kalau saya pakai lurik seperti punya Mbak Venta, enggak ini saya, tapi kalau tadi yang warna tradisional yang digunakan oleh abdi dalam keraton, nah itu tidak menarik bagi saya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Tidak terasa telah 1 jam kita berbincang dengan Ibu Penta, Pak John Lee, dan Prof Daniel di sini. Terima kasih. Diskusi kita sangat menarik. Mudah-mudahan ini akan berguna bagi banyak orang, memberikan inspirasi juga bagi pemerintah kita. Ya, pakaian tradisional kita, khasanah budaya kita sangat kaya dengan motif, dengan keberagaman, dan dengan seni. Dan karena itu perlu dikembangkan. Karena itu terima kasih Bu Penta. Kita berdoa supaya usahanya semakin sukses, ya, semakin maju, sehingga konten lokal ini sudah 3 generasi. Jangan terputus di Ibu nanti, ya. Kita doakan supaya lurik ini akan terus tidak lekang oleh zaman. Tuhan memberkati. Terima kasih sekali lagi Ibu Penta, Prof Daniel, dan Pak John Lee. Selamat malam pemirsa, terima kasih atas perhatian yang diberi dan atensinya kepada kami pada malam hari ini. Semoga program malam hari ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Tuhan memberkati, kamu bisa.